Udah keluar? Sudah Pak Andreas, sudah Pak Stevi, sudah tampil, sudah. Oke, sudah. Menarik, warnanya sangat menarik, Pak. Terima kasih. Selamat siang, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman, rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan yaitu mengenai penilaian hasil uji Cylinder Core berdasarkan ECI 2144R 2010, kemudian ECI 301 2020, dan ECI PRC 2144 tahun 2021. Mudah-mudahan informasi ini bisa mengupdate ya daripada segala apa yang sudah kita ketahui selama ini. Dan juga banyak sekali hal-hal yang selama ini juga kadang-kadang kan kita juga kalau menanyakan kepada banyak kalangan penilaian uji silinder core itu pendapatnya bisa macam-macam, tapi dengan adanya suatu standar dan adanya panduan dari ECI yang terbaru, mudah-mudahan sudah menjadi makin mantap lah kita semuanya. Baiklah. Jadi pertama saya akan menjelaskan sedikit ya mengenai penilaian hasil uji kepatuhan silinder core. Jadi penjelasan berikut ini merangkum ya daripada praktek saat ini ya, itu dalam pengambilan inti core ya, dan menafsirkan hasil uji kekuatan tekan daripada core tersebut ya. Nah, banyak dari temuan ini didasarkan pada referensi yang lama ya, karena penelitian ini dapat dikatakan telah mencapai tahap yang cukup matang sebetulnya ya. Jadi ada beberapa yang kita bisa lihat ya, yang sudah lama sekali kita ketahui bersama ya. Salah satunya yaitu untuk menilai apakah kekuatan beton pada struktur baru ya, telah memenuhi strength based acceptance criteria yang sesuai dengan ACI 318 dan ACI 301. Jadi pada kesempatan ini saya banyak membicarakan mengenai acceptance kriterianya ya, yang mungkin perlu adanya suatu relaksasi ya. Kemudian yang kedua itu adalah untuk menentukan kuat beton terbangun atau yang terpasang in place ya, yang setara ya, dengan kekuatan beton spesifikasi ekuivalen atau FC ekuivalen yang dapat langsung disubstitusikan ke dalam persamaan kekuatan konvensional dengan faktor reduksi kekuatan yang sesuai ya. Nah, tapi yang ini, yang B ini sebetulnya sudah disampaikan pada webinar Haki pada 8 Mei ya, tahun 2021. Jadi sebetulnya kalau ini digabungkan dengan webinar yang lalu itu menjadi lengkap gitu ya. Jadi pada kesempatan ini saya lebih banyak membicarakan mengenai acceptance kriterianya ya, di mana ada mungkin sedikit modifikasi. Jadi kadang-kadang kita di dalam praktik itu seringkali juga saling tumpang tindih ya, kadang-kadang tanggung jawab dan kewajibannya itu sering juga saling tumpang tindih ya, antara yang melakukan uji lab dan yang menginterpretasikannya. Jadi dalam melakukan interpretasi itu harus dilakukan oleh engineer yang berpengalaman sudah pasti ya. Kemudian dalam penelitian Hansen ya, berdasarkan 10 hasil uji core, 23 praktisi ya yang dipanggil untuk dicoba untuk melihat bagaimana penilaian mereka terhadap kisaran daripada 21 sampai 30 MPa. Itu banyak sekali ketidakcocokannya antara mereka ya. Sehingga dengan demikian penilaian core ini menjadi makin sulit ya. Nah, makanya perlu adanya suatu guidance lah ya, suatu pedoman begitu ya. Nah, faktor-faktor apa saja yang berkontribusi terhadap penyebaran daripada hasil uji kekuatan core ya. Jadi adanya scatteringnya ya. Itu kenapa gitu ya. Jadi tentunya yang salah satu yang bisa kita lihat itu adanya systematic variation ya, dari kekuatan terpasang atau in place strength di sepanjang member struktur atau di seluruh strukturnya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan random variation, yaitu variasi acak dari kekuatan beton di dalam base-nya sendiri. Kemudian ada hasil pengujian yang rendah disebabkan oleh spesimen uji yang cacat atau prosedur pengujiannya yang juga tidak baik. Kemudian ada lagi pengaruh ukuran, aspek ratio, dan kondisi kelembapan benda uji. Ini juga sangat mempengaruhi.
Kemudian adanya lagi tambahan yaitu ketidakpastian ya pada pengujiannya, walaupun pengujian dilakukan sudah sesuai dengan prosedur pengujian standar. Jadi itu ada faktor-faktor yang berkontribusi terhadap scattering daripada hasil uji coring. Jadi ada beberapa faktor lain ya yang juga mempengaruhi kekuatan core, ini yang disampaikan oleh Adam Neville ya. Jadi seperti tadi juga sudah disinggung ya, saya rasa ini juga mungkin kita sudah tahu ya. Ini itu mengenai ukuran dimensi core, lokasi core, pengkondisian kelembapan, rasio panjang, mengenai preparasinya, persiapannya, keberadaan bagian itu. Semua kita sudah tahu, tetapi tidak mudah ya untuk memberikan penilaian itu karena dibutuhkan juga judgment. Nah, salah satu yang jarang sekali kita mainkan atau kita masukkan itu mengenai variasi ya. Ya sebetulnya variasi juga sebenarnya bagian daripada statistik juga ya, bagian daripada standar deviasi. Jadi mutu beton yang terkirim, yang di-deliver itu ya, yang dikirim oleh supplier itu ke site, ya, itu kan kadang kan kita ambil silindernya, ya, kemudian kita curing, itu kita namakan kita pakai standard cure, ya. Intinya sangat mutunya dikirim itu sangat tergantung pada mutu, proporsi dan materialnya. Nah, dan pada peralatan penilaiannya dilakukan selama batching dan sebagainya tergantung pada praktek apalagi yang penting, yaitu pada praktek pengecorannya, pemadatannya dan perawatannya. Nah, di sini ada beberapa tabel yang disampaikan oleh Bartlett ya, itu mengenai estimasi variabilitas keseluruhan daripada kekuatan beton yang terpasang. Jadi di sini pada tabel ini ya disampaikan koefisien daripada variation due to in place strength variation ya di dalam suatu struktur ya. Nah, apakah strukturnya kok ini tergantung daripada komposisi strukturnya ya, kemudian atau one batch ya, kemudian many batch ya, atau cast in place atau precast dan sebagainya. Nah, ini untuk satu member atau banyak member. Jadi kalau kita lihat di sini itu kisarannya itu antara 7 sampai 13% ya, rata-rata mungkin 10%. Nah, jadi variabilitas ya dinyatakan sebagai koefisien variasi di sini ya. Singkatan WS itu within structure ya, di dalam struktur itu ya. Kemudian variabilitas keseluruhan itu tergantung pada jumlah member tentunya dalam struktur ya, kemudian jumlah batch beton yang ada dan juga apakah kontribusi atau apakah konstruksi dibuat berdasarkan sistem apa, pracetak atau cast in place dari tempat. Nah, jadi tabel 35 tadi sudah menunjukkan kategori-kategori tersebut ya. Sekarang kita masuk pada perencanaan program pengujian atau planning testing program. Prosedur untuk merencanakan program core testing itu tergantung pada tujuannya sendiri. Tujuan penyelidikannya apa? Untuk prosedur untuk memeriksa, misalnya satu adalah untuk memeriksa apakah beton dalam struktur yang baru, new structure ya, memenuhi strength based acceptance criteria, yaitu sesuai dengan ACI 318 atau 301. Yang kedua adalah untuk mengevaluasi kapasitas kekuatan struktur ya, daripada beton existing dengan menggunakan kekuatan yang sudah terbangun, terpasang in place. Dan ini yang saya katakan tadi sudah saya sampaikan ya, termasuk contoh-contoh soalnya juga yang disampaikan pada webinar HI 8 Mei tahun yang lalu ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, pemeriksaan beton ya pada struktur baru itu menggunakan kriteria penerimaan berbasis kekuatannya. Ya. Yaitu apa? Untuk menyelidiki hasil uji kekuatan yang rendah, low strength sesuai dengan ACI 301 atau 318. Jadi biasanya apa? Kalau kita mencurigai sesuatu kemungkinan betonnya rendah, ya, itu terutama dari hasil daripada pengujian silinder ya, mungkinnya pada yang menggunakan silinder dari standard cure tadi. Nah, biasanya dilakukan apa? Pengambilan core kan, pengambilan 3 cores ya, di daerah yang kita suspek begitu tadi ya. Jadi
Diambil 3 core diperlukan untuk setiap uji kekuatan dari bagian struktur yang dicor yang merepresentasikan hasil uji kekuatan yang diperkirakan rendah. Ngambilan sampel hanya boleh diambil pada area di tempat di mana betul dicurigai, jangan ngambilnya kemana-mana ya. Oh daerah ini dicurigai, ngambil tempat lain supaya nanti masuk, itu kan nggak boleh. Jadi harus sesuai dengan tujuannya. Nah, dalam beberapa situasi ini menarik juga sebetulnya ya, seperti bagian yang tipis ya atau mengandung tulangan yang sangat padat, itu kadang sulit ya, atau malah kan mungkin tidak praktis untuk kita bisa mencoba mengambil koreng ya, sesuai dengan persyaratan panjang, diameter dan sesuai dengan ASTM. Jadi kadang-kadang ini biasanya kita kesulitan di mana? Pada kolom kan, ya, kolom tulangannya rapat, waduh, itu kecil, sehingga kita untuk mendapatkan core yang cukup ideal itu sangat sulit sekali. Nah, namun demikian, ya, di dalam ACI yang 2021 ini ya, itu memberikan suatu guidance ya, untuk memungkinkan itu dengan menggunakan perbandingan relatif ya dari dua atau bagian struktur yang mewakili base pattern yang berbeda. Jadi kalau memang mengalami kesulitan pada kolom itu, maka dia mengambil suatu perbandingan relatif dengan mengkoreng di tempat lain, tapi dengan base yang sama. Ya. Bagi contoh, pertimbangan pada 2 set kolom yang dicor dengan proporsi campuran beton yang sama, ya, sesuai persyaratan, satu diterima berdasarkan uji kekuatan standar, dan satu lagi yang dipertanyakan. Nah, itu kemudian diuji, dua-duanya dicoba, nah itu yang dipakai perbandingannya. Karena apa? Karena memang koreng yang kecil, itu seringkali memberikan nilai yang relatif rendah. Jadi nantinya dicobanya begini, ya pada tempat yang sama mengambil core yang satu bagian yang diterima, yang satu yang tidak yang dicurigai, kemudian diambil coring dengan ukuran yang sama, kemudian dua-duanya itu dites. Nah itu perbandingannya itu bisa dipakai itu istilahnya menggunakan perbandingan relatif. Jadi mungkin kalau mau baca lebih lanjut mengenai perbandingan relatif bisa dibaca di ACI 2144R 2021 ya, yang ini ya, yaitu mengenai obtaining cores ya and interpreting core compressive strength result guide ya, jadi situ adalah panduan. Kemudian kita mengevaluasi kapasitas struktur existing ya menggunakan in-place strength ya. Jadi untuk menetapkan nilai in-place strength untuk struktur existing, itu jumlah sampel dan lokasi dari mana inti core diekstraksi itu perlu dipilih ya. Tentunya menggunakan prosedurnya sesuai dengan STM, ya, akurasi hasilnya meningkat dengan meningkatnya jumlah sampel. Jadi makin banyak sampel yang kita ambil, tentunya akurasi makin tinggi. Nah, jadi kemungkinan untuk terambilnya, terdeteksinya spurious value atau nilai yang tanda kutip palsu ya dalam kumpulan data itu juga akan bertambah baik tentunya dengan tentunya kalau makin banyak core yang memang biayanya akan meningkat. Nah, ASTM E122 itu merekomendasikan menghitung jumlah sampel ya. Berapa sih yang rekomendasikan yang baik? Nah, ini juga tergantung daripada variasinya ya kalau kita lihat di sini kan ya, tingkat variasinya berapa dan juga errornya berapa ya. Nah, ini adalah rumus yang diusulkan yang banyak dipergunakan ya. Jadi ini juga yang diajukan oleh ASTM ya, juga ya kita bisa lihat di sini ya. Jadi nanti kan kita tinggal lihat saja ya variasinya berapa yang kita di sini ya errornya berapa ya, nanti kita bisa dapatkan jumlah core yang reliable. Nah, misalnya ya kalau kita mengestimasi coefficient of variation-nya adalah 15%. Contoh saja. Tapi kita bisa ngambil dari yang tabel tadi ya. Ya kita mau pilih yang mana ya. Nah, tapi yang mana saja kita bisa coba-coba bermain dengan grafik ini ya. Karena grafik ini adalah grafik daripada rumusan ini n sama 2 I kuadrat ya. Jadi misalnya di estimasi coefficient variation-nya ada 15%, ya, dan diinginkan maksimum error-nya kecepatan rata-rata ukur adalah berada dalam atas 10%, ya, itu dari kecepatan rata-rata populasi ya. Jadi kira-kira 19 dari 20 lah. Ya. Jadi berapa didapatnya? Anda bisa lihat dari sini. Saya tinggal masukin saja. Oh 15%, ini 15% di sini kan. Ya. E-nya 10%. Ya. Saya kuadratkan ya. Jadi saya akan dapatkan 3 ya. 2 kali 15 ya bagi-bagi dengan 10. 3
3 kuadrat 9. Berarti kalau variasi saya ya, kan saya bisa hitung kan dari sampel tadi variasinya berapa. Variasi itu kan samanya standar deviasi dibagi dengan nilai rata-ratanya kan, itu menentukan variasi kan. Udah, berapa variasinya, kemudian errornya berapa, sekian saya masukin, oh ya saya dapat 9. Ya. Jadi ini yang salah satu yang direkomendasikan. Tapi ASTM 823 itu merekomendasikan minimal itu 5 benda uji core diambil untuk setiap kategori ya. Jadi samping itu ASTM juga bilang ya, memang ini baik, tetapi jangan kurang dari 5 ya. Sebab bisa saja ya saya punya nilai di sini akhirnya 2 kuadrat 4 gitu ya. Jadi kita lihat ini 10 tadi kan, ya variasinya 10% kan, ini 10, ya. Kemudian variasi saya 15, ini garis yang 13, ini garis yang 20, 15 kurang lebih di sinilah ya, 15. Jadi ini secara grafis untuk melihat kira-kira saja, tapi dihitung dengan hand calculation juga cepat sekali kok ya. Jadi dari sini saya dapatkan ya, tarik ke sini, maka saya dapat di sini. Ya, recommended numbers of specimen berapa? 9 gitu ya. Jadi sebenarnya mau pakai grafik ini oke, tapi sebenarnya kita bisa juga menggunakan ini. Tapi sebenarnya grafik ini penting ya, kadang-kadang ya walaupun kita tahu rumus saja untuk kita melihat ya bahwa kalau nilainya di sini itu grafiknya kan kelihatan lebih curam ya. Kalau di sini makin landai ya. Jadi kita bisa lihat bahwa errornya bisa sangat signifikan atau tidak ya dari bentuk grafik itu. Nah, jadi di sini juga saya berikan contoh banyak sekali ya, contoh-contoh ya dari sini ya. Kalau saya ngambil yang dari tabel gitu kan, oh kalau 7% bagaimana? Kalau errornya juga 7%, oh dapatnya 4. Tapi kan tadi saya di depan juga sudah katakan, oke dapatnya 4. Tapi ASTM ya merekomendasikan kalau bisa paling sedikit 5 gitu ya. Nah, di sini juga kan kita bisa menggunakan data grafik ini, kita bisa lihat jumlah-jumlahnya ya. Jadi di sini dilihat ya. Jadi bisa saja kalau saya menginginkan confidence level yang lebih tinggi ya tentunya saya akan menginginkan error yang lebih rendah gitu ya, bisa saja ya. Oke, jadi ini adalah di dalam untuk menentukan jumlah core ya yang layak. Nah, seperti tadi juga sudah disampaikan di depan bahwa kita memilih lokasi ekstraksi ya, core itu tentunya berdasarkan tujuan penyelidikan kita ya. Itu apa? Untuk evaluasi umum atau untuk menentukan in place strength dari kelompok komponen tertentu ya. Tapi bukan berdasarkan kemudahan sampel. Maksudnya begini. Jadi kalau kita ngambil sampel itu jangan cari tempat, oh kalau di sini ngambilnya mudah, di sampel yang ngambil yang sini saja, ya jangan ya. Tapi harus berdasarkan tujuan, oh daerah mana yang mau diselidiki gitu ya. Jadi bukan berdasarkan kemudahan pengambilan sampel. Untuk tujuan evaluasi umum, inti core harus dibor dari lokasi yang dipilih ya, secara acak di seluruh struktur menggunakan rencana pengambilan sampel yang tertulisnya sudah direncanakan. Nah, kalau untuk tujuannya adalah untuk menentukan in place strength ya, untuk komponen atau kelompok komponen tertentu, maka core harus diambil pada lokasi yang dipilih secara acak dari komponen yang spesifik tersebut. Saat menentukan lokasi sampel, penyelidik harus memperhatikan apakah ada kategori kekuatan beton yang berbeda yang mungkin ada dalam struktur. Nah, ini juga perlu ada pertimbangan sehingga kemungkinan bahwa ada penambahan coring. Kemudian juga penyelidik harus secara acak memilih sejumlah lokasi pengambilan sampel yang cukup untuk setiap kategori beton dengan komposisi atau sifat yang unik ya. Jadi kalau ada yang ini barangkali kita harus menentukan lokasi untuk sampel-sampel yang cukup unik gitu ya. Yang perlu juga dipertimbangkan ya. Dalam hal ini penyelidik dapat menggunakan non-destructive testing method ya untuk melakukan survei pendahuluan. Ya, jadi untuk melakukan survei pendahuluan, bukan mengganti. Jadi kadang-kadang orang bilang, oh ya gimana kalau saya nggak usah coring, saya ganti saja dengan non-destruktif, nggak bisa. Ya, jadi non-destruktif tidak menggantikan daripada coring tadi ya.
Tetapi ya di sini bisa membantu ya untuk mengurangi jumlah core ya, dan juga bisa dapat memberikan arahan yang lebih baik. Jadi penyidik dapat menggunakan NDT untuk melakukan survei pendahuluan untuk mengidentifikasi daerah dalam struktur yang memiliki sifat beton yang berbeda ya. Jadi panduan tentang teknik pengambilan sampel ini ya bisa kita lihat pada ECI SP207 ya, itu Manual of Concrete Inspection ya, dan ASTM tentunya ya. Beberapa hal yang penting juga ya. Teknik coring harus menghasilkan spesimen uji yang berkualitas baik, tidak cacat, dan representatif. Coring dapat dilakukan jika beton yang dicor sudah memiliki kekuatan dan kekerasan yang cukup, sehingga ikatan antara mortar dan agregat itu tidak terganggu ya. Jadi jangan sampai kita baru umur berapa 7 hari sudah langsung mau di-coring, hati-hati ya. Jadi di sini juga disarankan bahwa beton tidak boleh di-core sebelum berumur 14 hari. Ya. Kecuali informasi lain menunjukkan beton dapat menahan proses coring tanpa kerusakan. ASTM juga lebih lanjut menyarankan in-place non-destructive test, yaitu dapat dilakukan untuk memperkirakan level of concrete structure development, ya, peningkatan pengembangan kekuatan betonnya sebelum coring dilakukan. Bisa juga ya. Jadi melakukan non-destructive test ya. Salah satunya yaitu dengan maturity test ya, dengan memperhatikan perkembangan daripada temperatur beton. Kemudian juga ini juga sudah kita ketahui bersama bahwa spesimen core untuk uji tekan tidak boleh mengandung batuan tulangan, ya, kondit, ductwork ataupun tendon batuan, karena ini jelas akan mengganggu hasilnya sehingga hasilnya itu mungkin menjadi tidak representatif. Nah, kalau kita lihat, kekuatan spesimen itu dipengaruhi oleh diameter core, ya, dan juga rasio panjang terhadap diameter, L per D dari spesimen. Kemudian faktor koreksi kekuatan untuk efek ini diturunkan secara empiris dari hasil pengujian. Ya. Nah, kemudian ini yang menurut saya perlu kita perhatikan. ASTM juga menyarankan diameter inti itu minimum kalau bisa itu adalah 3,7 inch atau 94 mm ya, jadi kurang lebih 10 ya. Kecuali dalam keadaan khusus ya, baru kita bisa mengambil yang kecil. Ya. Oleh karena itu, lebih disarankan untuk mendapatkan spesimen dengan diameter 4 hingga 6 inch atau 100 hingga 150 mm dan LD antara 1,5 dan 2 ya, untuk meminimalkan kesalahan yang disebabkan oleh faktor koreksi kekuatan. Kenapa? Kalau sudah non-standar, berbagai macam faktor koreksi yang diberikan, sedangkan faktor koreksi itu kan biasanya dinilai rata-rata. Jadi kemungkinan itu ada terjadi ketidakakurasian di situ. Sehingga makin banyak faktor koreksi yang kita gunakan, maka akan makin jauh kita dari akurasi yang diharapkan. Jadi sebaiknya kalau bisa kita bisa mendapatkan core yang minimal dari 94 mili atau 100 ya hingga 150. Ya, tapi kalau nggak bisa tadi seperti saya katakan di depan ya, itu ada salah satu cara yang sekarang yang disampaikan juga, yaitu dengan cara perbandingan relatif. Kemudian pengukuran inti core itu harus dilakukan oleh operator yang berpengalaman dengan menggunakan, nah ini, jadi menggunakan diamond bit ya. Jadi dia harus menggunakan diamond bit supaya waktu ngekornya itu halus sekali ya. Jadi jangan sampai apa istilahnya itu apa ya, grebesan begitu ya kalau menggunakan yang lain-lain. Jadi kita harus tahu dulu bahwa benar nggak dia menggunakan diamond bit ya. Kemudian juga alatnya itu jangan, kadang-kadang kan yang disampaikan kadang-kadang kita juga terpukau mungkin atau terpengaruh gitu ya. Kalau dibilangin, Pak, saya akan core gampang, Pak. Saya punya alat yang portable, gampang. Wah, itu justru yang berbahaya. Karena apa? Justru alatnya itu kalau kita mau ngambil coring itu harus ditambatkan secara rigid. Jangan sampai ada pergerakan, karena pergerakan ini akan mengakibatkan timbulnya goyangan sehingga
bentuk coringnya, silinder-nya itu akan wobble gitu ya, akan apa ya, bergelombang gitu ya, wobble ya istilahnya. Jadi kelihatan dia bergoyang gitu. Nah ini juga sangat tidak diinginkan ya. Jadi akan menghasilkan penampangnya jadi variatif ya. Jadi sehingga menimbulkan tegangan-tegangan yang tidak diinginkan. Jadi itu dihindari. Jadi kita menggunakan alat yang harus kita selamatkan dengan baik pada struktur. Jadi kita usahakan supaya goyangannya itu adalah seminimal mungkin. Kemudian juga ASTM juga menyajikan metode standar untuk bagaimana pengkondisian spesimen ya, yaitu dalam persiapannya bagaimana sudah disampaikan oleh ASTM sendiri ya. Jadi tinggal ngikutin saja prosedurnya. Saya rasa semua lab yang kompeten ya tentunya mengetahui ini. Nah, perawatan juga harus dilakukan selama pemotongan, grinding, capping dan sebagainya. Juga kalau kita harus perhatikan ya di dalam coring ya, kita mau pakai capping atau enggak, tapi kalau saya suruh sih sebenarnya yang paling bagus kalau bisa di grinding saja, ya nggak usah pakai ini. Jadi itu adalah apa adanya seperti betonnya sendiri ya. Cuma kadang-kadang kalau kita pakai bahan yang lain lagi, ada kemungkinan juga kalau tidak sesuai kan pecahnya di cappingnya kan justru jadi nggak benar hasilnya. Nah, yang jarang ya, bukan jarang, sebenarnya yang jarang diperhatikan ya, pada waktu kita mendapatkan hasil core ya, itu adalah kita tidak memperhatikan kepadatannya, density-nya. Jadi harusnya dari core itu walaupun semuanya hasilnya mungkin beracak gitu ya, tapi perlu diperhatikan density-nya, karena density ini ya, kita bisa menunjukkan bahwa sebenarnya dia pada waktu melakukan pemadatan untuk konsolidasinya merata atau enggak. Apalagi nanti kalau kita ketemu hasilnya yang rendah, misalnya hasilnya rendah terus dilihat, kan jarang diperhatikan kadang-kadang kalau kurang teliti. Ini yang rendah yang mana ya? Coba dilihat density-nya berapa. Oh, density-nya kok rendah. Oh ya, berarti ini pasti rendah karena bagian di sini pemadatannya nggak baik. Ya. Pemadatannya nggak baik ini kan belum tentu itu menggambarkan keseluruhan struktur kan. Nah, jadi ini juga bisa memberikan indikasi ya. Jadi saya rasa density jarang suka diperhatikan tetapi penting. Nah, kemudian juga saat menguji core yang berdiameter kecil, ini harus dilakukan penyelarasan atau alignment spesimen yang baik. Ya. Kenapa? Karena saya sering sekali melihat ya kalau spesimen yang kecil, ya diameter kecil, itu keruntuhannya kadang-kadang seperti shear, seperti apa gitu kadang-kadang. Mungkin karena bukan betonnya jelek ya, tapi alignment-nya yang tidak baik begitu. Ya. Coba kalau dilihat density-nya oke, apa-apanya oke. Jadi ada sesuatu yang mengganggu begitu ya. Ya mungkin salah satunya adalah alignment ini ya, ataupun preparation pada permukaannya. Dan juga tentunya kan kita harus lihat juga ya bahwa apakah kurus atau tidak kurus ya. Kemudian juga besarannya agregat juga menentukan. Nah, kemudian juga dari hasil tes ya, juga kita harus melihat ya. Jadi kalau kita ketemu grafiknya, kalau ini grafikan yang di atas ini kan grafiknya normal terus begitu. Nah, tapi kalau terjadi ada yang seperti ini, mirip-mirip ini, itu harus hati-hati. Berarti ada kerusakan prematur ya. Jadi mungkin sampelnya tidak cocok ya, tidak reliable ya dipergunakan. Jadi mungkin harus dibuang mungkin ya. Karena mungkin hasilnya terlalu rendah ya. Jadi mungkin kalau dites itu nanti dengan standarnya nanti kita bisa nanti ada dijelaskan juga ya. Yang lalu juga sudah saya jelaskan yaitu apakah dia termasuk outlier. Jadi kalau kayak begini dia kelihatan rendah sekali dan juga kelihatan ada premature crack, ini outlier. Outlier itu harus dibuang. Ya, jadi tidak dimasukkan di dalam analisis, tetapi harus dicatat. Ya, diberitakan ini ada jumlahnya 20 misalnya. Yang ini adalah outlier, alasannya ini itu ada. Sehingga ini tidak dimasukkan dalam analisis. Jadi nggak bisa langsung kita buangkan tanpa sepengetahuan atau tanpa catatan. Ya, jadi harus ada ketentuan itu ya.
Jadi dengan demikian hasil yang benda yang tidak representatif ya outlier tadi harus dikeluarkan dari kumpulan data. Ya. Oke, jadi kita harus cari tahu ya kenapa alasan fisiknya ya kenapa dia rendah dan sebagainya ya outlier tadi ya. Kemudian itu kan harus dicatat ya. Jadi ASTM dan E178 juga membutuhkan minimal 3 tes untuk mengklasifikasikan tes sebagai outlier ya. Nanti kita lihat contohnya ya. Sangat-sangat mudah lah ya. Jadi tapi dalam prakteknya minimal dibutuhkan 6 tes ya diperlukan karena prosedur ini memiliki kekuatan yang kecil ya, little power ya untuk ukuran sampel yang lebih sedikit ya. Jadi makin sedikit sampelnya tentunya makin tidak kuat lah ya. Makin lemah ya putusannya ya. Jadi harusnya makin banyak sampel makin baik ya. Oke. String test data. Jadi analisis data uji kekuatannya. Jadi analisis dan interpretasi data core strength ya, akan semakin rumit oleh adanya scatter ya yang besar yang biasa terdapat dalam hasil pengujian. Ya. Jadi ACI 2021 ya, memberikan uraian mengenai expected scatter dari core test dan membahas alasan lain dan variasi kekuatan yang memerlukan pertimbangan. Ya, dan secara singkat meninjau teknik statistik untuk mengidentifikasi sumber variabilitas dalam kumpulan data tersebut. Jadi memang kita nanti akhirnya bermain dengan statistik. Tapi juga perlu kita perhatikan ya bahwa karena ini berdasarkan statistik dan sebagainya, presisinya juga kan jadi pertanyaan juga ya. Jadi ada satu pernyataan yang menarik ya, pernyataan presisi ya di dalam ASTM C42 ya, precision statement-nya. Di situ disebutkan ya dalam ASTM itu ya, dia memberikan pernyataan mengenai presisi dengan adanya kesalahan bawaan ya, yang terkait dengan pengujian core sesuai dengan prosedur standar. Dan menurut standar ini untuk kekuatan hingga 49 MPa, koefisien variasi operator tunggal ya itu 3,2%. Dan koefisien variasi untuk multi laboratorium itu adalah 4,7%. Jadi di sini dia memberikan suatu pernyataan bahwa sebenarnya ada unsur yang mempengaruhi presisi ya. Jadi ini kan penting ya sebagai dasar untuk pemeriksaan awal data kekuatan core jika asumsi dan batas terkait sebelumnya diapresiasi. Oke, sekarang tinjauan faktor koreksi kekuatannya. Core strength yang diukur sebagian itu tergantung pada rasio panjang dan diameter spesimen. Ya, itu kita ketahui, tergantung daripada diameternya juga. Nah, yang penting juga kondisi daripada moisture-nya juga pada saat pengujiannya, keberadaan tulangan atau keberadaan lainnya. Ya. Termasuk arah coring-nya, lokasi coring-nya, ya. Banyak penelitian mengusulkan berbagai faktor koreksi kekuatan yang berkaitan dengan ini ya, tapi banyak juga yang kadang-kadang bisa juga bertentangan ya. Jadi kita menggunakan panduan yang ada saja ya. Nah, untuk menunjukkan tingkat ketidakpastian yang terkait dengan faktor-faktor ini, ACI 2021 merangkum temuan penelitian yang relevan dan menyajikan nilai faktor koreksi kekuatan spesifik ya, specific strength correction factor. Nah, kan kita juga lihat ya, jadi kita juga kadang-kadang jangan terlalu ini juga ya pada memang ada faktor koreksi seperti yang saya katakan tadi ya. Makin banyak faktor koreksi yang dipergunakan, itu makin banyak lagi, makin jauh lagi kita daripada akurasi ini. Sedangkan kita kan selalu L per D kalau bisa 2, 1. Ya makin ke sini kan makin akurasinya makin jauh ya. Nah ini adalah ASTM. Kalau kita lihat Eurocode ya atau BS atau Inggris itu dia hanya mengizinkan sampai dengan 1,6 saja ya 1 sampai dengan sini. Ya. Dia tidak mengizinkan core yang lain yang lebih kecil daripada 1 sama sekali lebih kecil daripada 1,5 mereka tidak izinkannya, tidak direkomend gitu ya.
Kalau ASTM kan sebenarnya juga tidak merekomend untuk kemudian yang lebih kecil daripada 1. Nah, tapi kadang-kadang juga mungkin bisa saya tambahkan juga, orang kadang-kadang masih inginnya sekarang ini silinder dengan cube di mana gitu kan. Nah, kalau silinder dengan cube itu harus diuji silindernya harus dengan L per D sama dengan 1. Ya. Nah, itu yang dibandingkan dengan cube. Ya, jadi kalau British Standard ya, jadi di bawah 1,6 ya, tapi ini dia tidak rekomend. Jadi dia hanya memberikan 3 nilai ini saja. Oke, jadi ini suatu perbandingan antara ASM, ASTM dengan BS. Ya, kalau ASTM masih bisa segini ya. Tapi makanya saya katakan tadi kalau bisa kita jangan bermain-main di daerah yang makin jauh dari sini. Ya. Karena itu faktor koreksinya jadi makin banyak gitu ya. Oke, jadi nanti dari sini juga akan terlihat ya bahwa faktor kekuatan berkurang akurasi dengan besarnya peningkatan koreksi core dengan LPD yang lebih kecil ya. Oke. Jadi ini juga membicarakan mengenai variasi terhadap rasio panjang terhadap diameter ya. Jadi kalau Anda perhatikan di sini kan, nah, ya, jadi sebaiknya kita kan adanya di sini gitu ya. Ya, jadi di sini sempit kan, jadi dari sini kelihatannya. Program uji yang mengarah pada pilihan L per D sama yang 2, yaitu ini kan, mendekati 2 kan, sudah berlangsung dalam waktu lama ya, pada tahun 1925. Ya. Dia menulis bahwa ini kan, argumen pendukung untuk pilihan L per D itu diberikan oleh Murdoch ini. Nah, pada dasarnya mereka menunjukkan bahwa variasi, nah ini ya, dalam perhitungan kekuatan silinder adalah kecil. Sini. Jadi kalau Anda lihat di sini, L per D ini kan sebuah grafik pertemukan di sini sudah mendatar di sini. Jadi kelihatan sekali ya bahwa variasinya kecil. Ya. Dan dia makin ke sini makin besar. Jadi oleh karena itulah kenapa kita menganjurkan supaya di daerah sini ya. Di daerah sini kan Anda lihat variasinya besar sekali ya. Jadi tidak direkomend sebetulnya ya. Nah, kemudian diameter core ya. Ini yang perlu kita cermati juga. Ya, ada bukti eksperimental yang bertentangan ya, mengenai kekuatan core dengan diameter yang berbeda. Meskipun ada konsensus bahwa perbedaan antara spesimen berdiameter 4 dan 6 inch itu dapat diabaikan. Ya. Jadi mereka anggap ya, ini ada kesepakatan lah kalau untuk kita menggunakan diameter 100 atau 150 mm ya kurang lebih samalah ya, dianggap sesuai gitu ya. Sehingga perbedaannya nggak perlu dipermasalahkan gitu ya. Tapi tidak dengan yang diameter kecil. Jadi kalau yang di situ oke, ya, kesepakatannya bisa disetujui banyak pihak. Tapi mengenai spesimen yang diameter 2 inch, ya, itu sedikit sekali yang bersepakat dengan itu. Bahkan nih kalau Anda perhatikan ya, coring yang kita kadang-kadang kita paksakan itu, yang kita sebut 2 inch 50 mm, sebetulnya waktu dilihat itu bukan 50 mm, itu 40-an sekian gitu ya, lebih kecil dari 50, lebih kecil lagi. Dalam satu penelitian oleh Yip and Tam, itu yang dilibatkan force dari 12 campuran yang berbeda, rasio kekuatannya 9. Ya. Nah, jadi di sini menemukan bahwa dari 12 campuran beton yang berbeda, rasio kekuatan rata-rata. Rasio kekuatan rata-rata dari 5 core, ya, dengan kekuatan rata-rata dari 3 core, ya, yang satu diameter 2 inch, 1/4 inch, itu berkisar 0,63 sampai 1,53, jadi bisa 2,5 kali gitu ya. Kemudian analisa data kekuatan dari 1080 core yang diuji oleh berbagai peneliti juga. Nah ini juga menarik ya, menunjukkan bahwa kekuatan core berdiameter sekian rata-rata 6% lebih rendah daripada kekuatan diameter 4 inch. Jadi satu pihak mengatakan begini, yang pihak lain sekian. Tetapi apa yang bisa dilihat? Dua-duanya menunjukkan adanya hasil yang lebih rendah. Jadi kalau kita mengambil core yang lebih kecil, sudah jelas pasti lebih rendah hasilnya. Ya. Hampir selalu terjadi seperti itu. Ya. Jarang sekali core yang kecil terus besar itu jarang-jarang amat. Gitu ya. Jadi selalu indikasinya rendah. Jadi kalau bisa kita hindari. Jadi udah tahu rendah, kita paksa juga ngambil juga yang kecil. Ya udah,
Jadi kalau hasilnya kecil, jangan ribut, ya memang pasti lebih kecil, gitu kan. Nah, scatter dalam kekuatan core yang berdiameter 2 inch itu seringkali melebihi dari yang diamati untuk core berdiameter sekian 4-6 inch ya. Core yang dibor secara vertikal melalui ketebalan pelat ya dapat sangat rentan terhadap efek ini ya. Jadi seringkali sulit untuk mendapatkan spesimen berdiameter 2 inch atau 50 yang tidak terpengaruh oleh proses pengeboran atau tidak mengandung cacat kecil yang akan mempengaruhi. Nah, jadi perlu juga saya sampaikan di sini kadang-kadang kita misalnya ya, kalau ada coring, kadang-kadang orang bilang, wah saya sulit yang mengambil core-nya di sini, saya ngambil di plat saja. Karena toh mutunya yang dipakai oleh balok dan plat praktis sama. Misalnya baloknya FCG 30, ya dicornya bareng sama platnya FC 30. Mau daripada ngekor baloknya, saya ngekor platnya saja. Boleh nggak? Boleh saja. Tapi Anda harus sadar bahwa ngekor di plat itu pasti nilainya kecenderungannya itu lebih rendah daripada kalau Anda ngambil di balok. Ya? Dan yang di balok juga cenderung lebih rendah kalau dibandingkan dengan yang di kolom. Kalau yang di kolom, Anda harus perhatikan apakah kolom di bagian atas atau yang di bagian tengah atau yang di bagian bawah. Ya, kalau yang di bagian bawah dia cenderung lebih baik. Karena kalau yang di bagian atas itu cenderungnya makin rendah karena ada efek daripada bleeding. Nah, jadi kita harus tahu dulu sifat-sifatnya ya. Ya, karena Anda bisa bayangkan kalau plat lantai kan kalau kita padatkan kan nggak bisa kemana-mana karena ke arah vertikal dia terbuka begitu ya. Kiri kanan juga tidak ada yang mengconfine ya sehingga kepadatannya relatif lebih kecil dibandingkan kalau kita bandingkan dengan balok sehingga walaupun dengan FC yang sama ya kalau Anda core ya kecenderungannya yang plat itu akan lebih rendah. Jadi kalau Anda mengambil plat oke, tapi Anda tahu bahwa dia cenderung lebih rendah gitu ya. Oke. Jadi bisa saja kalau menurut saya Anda mengambil pada balok ya kemudian ya, mungkin dikorelasikan dengan plat tapi bisa mengurangi di baloknya bisa dikurangi, di platnya yang diperbanyak. Oke, jika faktor koreksi diperlukan untuk mengubah kekuatan core berdiameter 2 inch ya, menjadi kekuatan setara dengan core berdiameter 4 inch, penyelidik harus menurunkannya secara langsung dengan menggunakan core dan setiap diameter diperoleh dari struktur yang dimaksud. Ya. Oke, jadi itu adalah yang beberapa hal yang penting. Sekarang kondisi kelembapan juga demikian ya, jadi Anda harus secara garis besarnya saya bisa cerita begini. Ya. Kalau ada pengujian itu kan ada standarnya ya, standar kelembapan dan sebagainya. Kalau kita habis coring gitu ya, kita misalnya dengan buru-buru, coring langsung kirim ke lab gitu ya, supaya buru-buru hasilnya. Nah itu nggak boleh. Kenapa? Karena dia mungkin dia dalam keadaan kelembapan yang tinggi ya. Ya kalau beton dalam keadaan kelembapan yang tinggi itu nilainya pasti akan cenderung rendah. Ya. Jadi tentunya dia harus didiamkan ya. Jadi ada jeda waktunya ya. Oke, jadi di sini juga ada faktor kehilangan kekuatan atau menurunnya kekuatan yang disebabkan oleh adanya kelembapannya. Kemudian juga apalagi kalau kita lihat kalau Anda mengambil coring yang 2 inch yang kecil ya. Kalau coring yang kecil, maka gampang sekali air itu gampang sekali core-nya tadi itu menjadi jenuh kan dengan air ya. Karena diameternya kecil. Wah, tambah lagi ya. Kita uji dalam keadaan kelembapan yang tinggi, pasti turun lagi. Ya. Butler dan McGregor juga ya mengamati kehilangan kekuatan yang lebih parah pada core yang berdiameter 2 inch ya, dibandingkan dengan core diameter 4 inch dari elemen yang sama. Ya, ini juga adalah efek daripada kelembapan tadi. Jadi ada banyak faktor yang kita perlu perlu kita hati-hati ya, perlu kita ketahui ya. Jadi kita juga tidak black box gitu ya, menerima apa adanya hasilnya ya. Oleh karena itu diperlukan judgment dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam mulai masuk dari begitu banyak data yang ada, scattering yang ada, maka satu-satunya teknik yang mungkin dianggap memadai yaitu menggunakan analisis statistik ya. Ini masih berapa menit lagi ya Pak
Pak Nafi. Masih ada waktu, Pak. Masih ada waktu. Silakan, Pak. Masih ada. Masih ada kira-kira 16 menit, 17 menit, Pak. Silakan. Baik. Oke. Nah, ada dua jenis kesalahan ya berkaitan dengan uji statistik. Apapun ya ujinya itu, yaitu yang disebut dengan kesalahan tipe 1. Ya. Kemudian juga ada yang disebut dengan kesalahan tipe 2. Ya. Oke. Juga dalam penilaian kualitas masing-masing disebut sebagai risiko produsen, konsumen, karena jadi gini. Jadi kesalahan itu bisa terjadi juga begini ya. Jadi dalam penilaian kualitas itu masing-masing disebut sebagai risiko produsen dan risiko konsumen. Ya. Jadi kekhawatiran produsen itu adalah apa? Produk yang memuaskan tapi ditolak. Kemungkinannya kan benar memuaskan tapi ditolak karena nggak memenuhi persyaratan gitu kan. Jadi dia tidak memenuhi persyaratan bisa dua kejadian kan. Bisa memang nggak masuk tapi bisa juga masuk tapi ditolak. Nah, dan juga kekhawatiran konsumen adalah bahwa produk yang tidak memuaskan diterima. Nah, jadi ini yang satu yang disebut dengan quality control, ya. Yang satu adalah quality assurance gitu ya. Ini juga sudah saya sampaikan pada webinar yang lalu ya. Oke, jadi kalau untuk mengulangi atau mengurangi daripada kesalahan tentunya kita menambah sampel ya. Gitu. Nah, sekarang kita investigasi hasil penelitian dan data pada konstruksi baru. Nah, disinilah mulai menjadi menarik. Dalam konstruksi baru, pengujian kekuatan silinder yang rendah diselidiki dengan ketentuan ACI 318-301 kita tahu ya. Kemudian kita ngambil core ya. Oke. Beton yang dicurigai dianggap memadai secara struktural jika kekuatan rata-rata kita ambil 3 core, dikoreksi L per D-nya sesuai dengan ST-nya, dan kita bilang bahwa rata-rata harus lebih besar daripada 0,85 FC aksen atau 85%, dan tidak ada satupun core yang boleh lebih kecil daripada 75%. Ya. Apa yang kita lihat? Ya, sekarang lihat. Saya ambil sekarang kriteria penerimaan daripada pengujian kekuatan core yang tadi yang saya sebutkan ya. Itu sampai hari ini sama. Yaitu Anda bisa lihat ACI 318M19 ya, ACI yang paling baru maupun SNI 2847 2019 ini sama. Ya. Acceptance kriterianya apa? Rata-rata 3 core, harus 85%, lebih besar dari 5%, dan tidak ada satupun hasil beton yang kurang dari 75%. Kriteria ini sudah dipakai di Amerika lebih dari 50 tahun. Kita selama ini kan pakai ini terus. Udah 50 tahun loh dipakai. Yang menarik sebetulnya 10 tahun yang lalu itu sudah ada pengajuan dari Bartlett juga. Ya, dia mengatakan begini. Ini kan ketentuannya adalah kalau kita menggunakan 3 core. Kalau saya menggunakan 4 core gimana? Kalau saya menggunakan 10 core bagaimana? Kalau saya menggunakan 20 core bagaimana? Apakah juga harus mengikuti kriteria penerimaan daripada rata-rata harus 85% dan tidak ada satupun yang boleh kurang dari 75%. Apakah itu sama? Wah, kalau itu yang diberlakukan untuk core yang lebih daripada 3 core, waduh, itu berat sekali itu. Malah sangat-sangat konservatif. Nah, sehingga 10 tahun yang lalu sudah diajukan bahwa ini sebenarnya harusnya bisa dimodifikasi atau direlaksasikan gitu kan. Dan yang barulah ya, yang lalu juga tahun 2020 sudah mulai disinggung ya di dalam standar yang lain, dan barulah tahun 2021 ya, kalau saya nggak salah ini baru beberapa bulan yang lalu, 3-4 bulan yang lalu lah ya, bahwa keluarlah ACI 2144R 2021 yang memberikan panduan bagaimana Anda bisa merelaksasi daripada ketentuan itu. Jadi kalau saya mempunyai core lebih daripada 3, ya, saya tidak perlu ya harus mengikuti yang 75% tadi ya. Jadi rata-rata 85% ya, kemudian tidak boleh satupun kurang dari 75%, mungkin ini bisa direlaksasi. Seperti apa? Ini yang kita akan lihat. Ini yang menarik menurut saya ya. Karena ini sudah 50 tahun kita pergunakan ini terus ya. Sedangkan kita pada kenyataannya di lapangan, kita kalau ada yang ragu-ragu kan kita jarang ngambil 3 core.
Barangkali kita ngambil 5, 6, 7, 8 core mungkin ya. Nah, sehingga ini menjadi suatu hal yang menarik ya. Nah, jadi prosedur untuk sampel yang lebih daripada 3 core. Ya. Dalam prakteknya kita akan ngambil lebih daripada 3 core. Jadi jumlah sampel yang lebih besar akan mempengaruhi kriteria kekuatan minimum bagaimanapun ya. Karena nilai terkecil dari lebih dari 3 sampel, ya, populasi tertentu dapat lebih kecil dan ini. Jadi tetapi sangat konservatif ya, jika kita mencatatkan bahwa tidak ada Portugal yang memiliki kekuatan lebih kecil daripada 0,75 atau 70%. Kalau kita lebih daripada 3 core, itu sangat konservatif. Jadi ini yang perlu jadi pusat pembahasan kita. Jadi ACI PRC yang tahun 2021 menyajikan 2 kriteria untuk menentukan kriteria penerimaan kekuatan core minimum yang setara. Nah, ini dia ya. Yang setara dengan yang diuraikan dalam ACI 318-301. Jika ada lebih dari 3 kekuatan core test dalam sejumlah sampel. Ya, jadi artinya apa? Performance-nya sama gitu loh. Ya. Jadi jangan kita sampel kita banyak, tetap aja kita ngotak yang 85% dan 70%. Jadi seperti itu. Jadi bisa saja di sini ada dua cara, nanti kita lihat ya. Yang satu adalah kita merubah berapa nilainya yang terkecil ya, apakah 75%, apakah 70%, itu sesuai dengan variasi dan jumlah core-nya. Atau kita bilang boleh ada satu yang kurang dari 75%. Nah, itu yang menarik ya. Jadi menurut saya dengan demikian maka ada suatu relaksasi ya, dan juga tetapi logik begitu ya. Oke. Nah, yang satu adalah metode yang satu mengatakannya kriteria pertama itu yang disebut dengan equivalent minimum strength criterion. Itu menentukan kekuatan minimum ekuivalen, FC minimum ekuivalen sedemikian rupa sehingga peluang. Nah, makanya kan dilihat sekarang peluang ya. Paling sedikit yang dari 3 core lebih kecil dari 5%, jadi sama dengan peluang ya, yang paling sedikit dari N core kekuatannya lebih kecil daripada FC aksen. Artinya apa? Jadi begini, peluangnya sama ya, performanya sama ya. Kalau tadi dari 3 core ya itu adalah rata-rata 80%, tapi tidak boleh satu pun yang kurang dari 75%. Nah, ini kalau saya punya lebih daripada 3 N core, boleh nggak? Oke, kalau saya punya N core, jadi ada 4 atau 5 atau 6, jadi harus lebih kecil dari KFC aksen. K-nya berapa? Kalau tadi 3 core, ini N-nya 3, ini K-nya adalah 0,75, kan? Tapi kalau saya N-nya bukan 3, 5 atau 10, K-nya berapa? Mungkin bukan 0,75, mungkin 0,62 atau 0,65, begitu kan? Nah, ini dia. Jadi artinya kita kalau sudah lebih dari 3 core, kita tidak terlalu terikat dengan ketentuan yang tadi ya 85 dan 75. Ini adalah metode yang disebut dengan equivalent minimum strength criterion ya. Jadi ini panduan ini ada di dalam ACI PRC 214-421 ya. Jadi saya tertarik sekali menyampaikan ini karena apa? Ini sudah 50 tahun kita pergunakan ya. Nah, yang kedua adalah equivalent number or low strength criterion. Jadi menentukan berapa banyak core yang diperkirakan memiliki kekuatan kurang daripada 0,75 FC aksen jika lebih daripada core yang diuji. Jadi artinya begini. Ya, jadi dari data yang ada, ya, dari jumlah core yang ada, saya bisa hitung nanti ya dengan peluang yang sama tadi ya. Yaitu berapa jumlah core-nya yang kalau saya masih menggunakan tetap 0,75 FC aksen. Ya. Berapa core-nya? Yang boleh kurang daripada 0,75 FC aksen. Kalau ini kan nggak boleh kurang. Jadi mungkin setelah saya hitung berdasarkan variasi yang ada, saya hitung, oh saya dapatkan 9 core. Kalau saya mengevaluasi 9 core, boleh ada satu yang kurang daripada 0,75 FC aksen. Saya hitung lagi, kalau jumlah saya lebih banyak lagi, bisa saja sampai terjadi, oh saya boleh dari jumlah N core ternyata saya boleh ada 2 yang lebih kecil dari 0,75 FC aksen gitu loh ya. Jadi kan menarik ini ya sebenarnya, jadi dinamis gitu ya. Jadi kriterianya sangat tergantung pada jumlah core-nya gitu ya. Jadi kita akan jelasin satu persatu dan saya perlihatkan contohnya ya.
Supaya kalau nggak tanpa contoh kan sulit kita ngebayanginnya. Oke. Setiap kriteria diturunkan atas dasar kemungkinan passing untuk sekumpulan n-core, strength sama dengan kemungkinan passing untuk sekumpulan 3 core. Jadi lulusnya untuk sejumlah core, n-core ada berapa, 10 atau berapa, sama kemungkinan untuk lulusnya untuk kumpulan 3 core. Ya. Jadi adalah tepat untuk menganggap bahwa minimum strength acceptance criteria itu terpenuhi jika equivalent minimum strength criteria. Nah, jadi itu dianggap memenuhi kriterianya, acceptance kriterianya itu kalau kita bisa menggunakan, ya, kalau kita lulus ya menggunakan 2 kriteria tadi. Kriterianya ada equivalent minimum strength criterion atau equivalent number of load strength criterion itu. Ya. Jadi yang pertama adalah mungkin nilainya bukan 0,75, yang kedua adalah apakah saya boleh ada satu yang kurang daripada 0,75 FC. Oke, jadi ada 2 kriteria itu ya. Jadi di sini saya hari ini membicarakan mengenai lebih kepada acceptance kriteria daripada hasil scoring-nya itu sendiri ya. Apakah kita terpaku pada code yang selama ini kita ikuti, ya, ataukah kita akan bisa masuk kepada panduan yang diberikan oleh ECI 2021 ini. Oke, jadi di sini ada beberapa notasi lah ya. Ya kadang-kadang kalau di dalam beberapa paper barangkali ada yang menulis FC0 strip ini adalah menunjukkan kekuatan individu core strength rata-rata ya. Kalau tanpa ini adalah yang biasa ya, individu ini rata-rata, ini standar deviasi ya. Ada juga pakai ada yang menggunakan notasi mu ya dan sebagainya, nanti kita lihat ya. Kalau ini standar deviasi ya. Nah, jadi pendekatan statistiknya demikian. Gambar ini menunjukkan ya, probability density function itu terkait untuk populasi dari kekuatan core FC. Jadi ini kan di sini adalah rata-ratanya new FCXN ya. Apakah 0,85 di sini kan? Kalau sini kan 0,85 nih kurang lebih gitulah ya. Tapi kita tidak bilang angka 0,85 ini new lah. Berapapun angkanya ya rata-rata ini ya. Ini bukan nilai rata-rata daripada sampel itu. Saya tulis di sini. Ada yang menggunakan notasi mu, ada yang menggunakan notasi ini. Ya. Ini standar deviasi, ada yang menggunakan tanda sigma, ada yang menggunakan ya. Kemudian nilai kekuatan dinormalisasi terhadap FC. Jadi kalau Anda lihat ini seperti ini mu FC aksen, ini P1, ini area P1 yang digambar. Yang di kiri sini, ya, area luasan di bawah kurva, ya, di sebelah kiri 0,75. Jadi ini 0,75 FC aksen. Ya, karena batasan tadi kan kita main di 0,75 yang nggak boleh ada yang lebih kecil dari 0,75. Berarti yang ini kan kurva ini. Ya. Yang di bawah kurva di sebelah kiri 0,75 dinyatakan sebagai P1. Kita sebut dengan P1 probability 1 ya. Itu menunjukkan probability bahwa kekuatan core FC akan kurang daripada 0,75 FC ya. Gampang dilihat ya. Oh ini oke. Ini di bawah 0,75. Oke. Kalau begitu yang di atas 0,75 yang mana? Yang sisanya kan? Yang ini kan. Jadi oleh karena itu probabilitas bahwa satu core di atas 0,75 FC adalah tentunya kalau ini kurang daripada 0,75 FC aksen, tidak ada satu core pun yang boleh kurang. Sebaliknya kalau ada satu core di atas itu adalah tentunya 1 minus P1. Ya. Jadi jika kekuatan core-nya itu adalah independen, probability untuk n kekuatan core, jadi kalau ada n core, ada n sampelnya ya, yang lebih besar daripada 0,75 FC aksen, maka probability-nya ada 1 minus P1 pangkat N. Oke. Nah, jadi kalau kita tunjukkan ya, jadi kita bisa lihat di sini ya, tentunya kan. Nah, kita bisa lihat juga kalau ini rata-rata, kalau ini 0,75 FC aksen, ya, ini tentunya nilainya akan negatif nih nanti ya. Ya karena dia kan harus ditambah dengan sesuatu nilai kan. Nilainya adalah ini K1 S0, ini tentunya akan negatif. Jadi K1 ini menunjukkan koefisien yang diterapkan pada kriteria equivalent minimum strength tadi, ya, kriteria yang kita pakai. Jadi kalau kita balikkan persamaannya, ya kita tukar, jadi kita dapat KS1 ini sama dengan ini, atau K1 sama dengan ini. Ya. Nah, dengan asumsi core strength terdistribusi normal, P1 diperoleh dari standar normal kumulatif distribution. Nah, ini
kita pakai di P1 setengah Pi kali K1. Jadi Anda tinggal melihat aja ini. Ini Anda tinggal lihat di tabel. Ya, jadi semua buku statistik ada tabel normal ini. Jadi saya tunjukkan sih. Nilai P1 diperoleh melalui tabel standar normal kumulatif distribution factor. Biasanya mereka sebut V dalam kurung set gitu ya. Jadi Anda tinggal lihat tabel ini di buku statistik ada semua. Nah, jadi kalau saya nggak sengaja nggak ditampilkan lagi di sini penuh nanti ya. Tapi Anda bisa lihat di webinar yang 8 Mei yang lalu itu saya sudah tampilkan nih tabel ini ya. Jadi Anda bisa lihat di sana juga tabelnya. Tabelnya ada beberapa tabel ya. Oke. Jadi jika P1 itu adalah probabilitas di mana satu core strength kurang daripada 0,75 FC aksen, maka probabilitas di mana ada satu core di atas ini, maka 1 min P1 tadi ya. Nah, jadi kalau ada probabilitas 3 core strength semuanya di atas 0,75 FC aksen, maka 1 min P1 pangkat 3. Jadi rumusnya akan seperti ini. Ya. Nah, jadi dari sini nanti kita tentukan lagi, ya, kemudian probabilitas P2. Ya. Sedemikian rupa kita tentukan berapa P2, sehingga kemungkinan 3 spesimen itu lebih besar daripada 0,75 FC aksen, sama dengan, nah, tadi kan 3 spesimen harus di atas 0,75 FC aksen ya, sama dengan kemungkinan bahwa N spesimen melebihi equivalent minimum strength. Jadi kita mentransformasi P2 ke equivalent minimum strength, acceptance limit yang sesuai ya dengan ini. Jadi kita dapatnya sama dengan ini. Jadi yang kita cari itu adalah nanti K2. Ya. K2 sama ini. Ini Anda lihat tabel tadi. Tabel standar normal kumulatif distribution tadi. Jadi kita dapatkan, jadi FC minimum itu adalah FC0 ditambah K2 kali FC. Berapa nilainya K2? Ini kita cari. Ya. Jadi ini ditransformasikan. Nanti barangkali akan lebih jelas kalau kita lihat contoh soalnya. Ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, metode kedua itu equivalent number of low strength criteria-nya. Jadi berapa core yang boleh lebih kurang daripada 0,75 aksennya. Jadi misalnya di sini kan, tadi kan kita sudah tentukan tadi menentukan probabilitas dari 3 core yang lebih besar daripada 0,75%, itu adalah 1 min P1 pangkat 3 kan. Nah, rumus umumnya adalah ini ya. Oke, jadi ini adalah kalau saya misalnya tidak ada satupun ya yang boleh kurang dari 0,75 aksen ya, berarti E-nya 0 gitu loh. Ya, tidak ada nilai ya. Jadi 0, kalau ini 0, 0 jadi berapa dapatnya? 1 min P1 pangkat 3. Sama dengan kayak tadi kan ini kan dapatnya kan? Tapi rumus umumnya adalah ini ya. Jadi kita nanti PY0 itu apa? Sengaja saya tulis nih, PY0 sama dengan ini. Jadi ini adalah untuk menjelaskan kemungkinan pengamatan tidak ada. Atau ada satu kekuatan. Kalau tidak ada, ininya 0. Ada satu kekuatan lebih kecil dari 0,75 FC aksen, sininya 1. Ya. Jadi ini adalah 1 PY0. Jadi rumusnya seperti ini. Jadi lihat, kemudian kita tentukan lagi. Ya, kita lanjutkan hitungan kita. Apakah bisa dapat diterima kalau saya punya satu core strength kurang daripada 0,75 FC aksen? Dalam himpunan ada N hasil core. Jadi caranya bagaimana? Kita menjumlahkan PY0 dan PY1. Nah, kalau kita jumlahkan, kita dapatnya kurang, lebih kecil daripada 1 min P1 pangkat 3, maka artinya boleh ada satu core yang kurang. Dapat diterima. Ya. Tapi kalau dia lebih besar, berarti nggak boleh. Jadi ini kalau kita berdasarkan jumlah core. Kalau jumlah yang banyak nanti bisa sampai kedua. Oke. Jika satu core lebih kecil daripada 0,75 FC aksen, dianggap pada langkah E dapat diterima, ya, maka kita tentukan kemungkinan kedua. Jadi tadi kan kita tentukan ini, oh ternyata bisa satu core. Saya mau lebih lanjut lagi. Kalau satu core boleh, 2 core boleh nggak? Yang kurang daripada 0,75 FC aksen. Berarti saya harus ngecek PY2 kan? Nah, ini PY2. PY2 sama dengan apa? Ini kan rumusnya tadi. Kita dapatnya seperti ini. Kita hitung lagi.
Ya, kita hitung. Jadi ini kita dapat Y0 tambah 2Y1 sampai ini sama dengan lebih kecil. Kalau dia lebih kecil, berarti boleh ada dua core yang kurang dari 0,75 FCSN. Kalau lebih besar, artinya nggak boleh. Ya, kayak tadi kan, jadi kita bertahap. Kalau terus lagi, kalau ternyata masih boleh, coba lagi ke bawah, masih boleh lagi nggak gitu kan. Jadi ini menarik ya. Dari tadinya sama sekali nggak boleh, ya, kurang daripada 0,75 FCSN, sekarang menjadi boleh 1, boleh 2, tapi tergantung dari beberapa hal ya. Dan di sini tentunya dan kita bisa lihat. Oke, biasanya ukuran sampel minimum sekitar 10 ya, akan diperlukan untuk menganggap kriteria penerima harus dipenuhi jika tertentu. Jadi biasanya itu kalau core-nya itu sampai sekitar 9-10 core, baru kelihatannya baru bisa dapat dari hasil pengamatan ya, baru bisa ada satu yang diizinkan kurang daripada 0,75 FCSN. Ya, nanti kita lihat contohnya ya. Oke, jadi nggak bilang, oh ya boleh nggak kurang dari 75%? Oh boleh, tapi core-nya terus harus 10, nggak boleh begitu juga, karena itu kan harus dikaji ya. Oke, jadi equivalent number of low strength criteria itu membutuhkan asumsi normalitas yang akan digunakan sekali untuk menentukan P1 ya. Namun ini agak tidak tepat ya, dalam contoh yang diberikan ini kita dapat menggunakan. Nah, jadi kalau dari contoh yang berikut nanti kita lihat ya, yang satu saya bisa diizinkan kurang daripada 0,75 FCFC, tapi kalau dua nggak boleh. Jadi berdasarkan hitungan, mestinya dia bolehnya di 1,45 gitu, 1,5 atau 1,6. Ya tetap aja nggak boleh kan, kurang, tidak ada, harus dibulatkan ke bawah kan. Oke, nanti kita lihat ya contohnya ya. Oke. Jadi acceptance minimum strength criteria ya, yang dapat diterima untuk sampel lebih dari 3 core ya. Jadi contoh yang berikut kita bahas ini adalah menggambarkan metode untuk menilai apakah kriteria kekuatan minimum ya. Kriteria kan ada dua kan, ini kita menggunakan kriteria kekuatan minimum dulu ya. Oke. Oke, ini adalah penerapan kriteria ekivalen minimumnya ya. Ini tadi sama kayak tadi ya. Misalnya di sini ada 2 core strength ya, nilai rata-ratanya sekian, standar deviasinya sekian misalnya ya. Probabilitas pada kekuatan core kurang dari ini ditentukan dengan menggunakan persamaan ini. Udah kita masukin aja ke sini nih. Dapat nih K1 sekian. Ya. Dari sini masukin di sini. Dia ada persamaan yang Anda lihat ya 611E yang di depan tadi ya. P1 kan sama dengan ini. Nah, ini Anda pakai standar normal kumulatif tadi ya, yang saya bilang lihat di tabel. Itu Anda akan dapat 0,125. Saya tulis di sini. Nilai P1 diperoleh dari melalui tabel standar normal kumulatif distribution. Ya, kemudian saya juga sebutkan supaya Anda nggak keliru, pada tabel standar normal kumulatif faktornya ditulis VZ. Jadi kalau di sini bukan VZ, jadi VK1. Jadi kalau Anda baca yang Z-nya itu adalah di sini K1 ya. Jadi saya tulis ini notasi K1 di atas adalah sama Z pada tabel. Ya. Kemudian saya juga jelaskan yang tabel ini juga Anda bisa lihat pada seminar webinar AKI 8 Mei 2021 yang lalu ya. Oke, masuk ke sana, Anda lihat masukin hitungan di atas, masukin di sini, ya. Itu kemudian 6P2 masuk lagi, dapat lagi di sini. K2-nya berapa dapat? 1,04. 1,44. Jadi FC minimum saya dapatnya berapa nih? 0,6 FC. Jadi artinya apa? Ya, dari jumlah core yang tadi, ya, dari 12 benda uji core, jadi yang 0,75 berubah menjadi 0,69. Ya. Jadi kita nggak pakai 0,75 lagi ya, kalau karena saya sudah hitung nih dari 12 ini, dari variasi yang ada dan segala macamnya, saya hitung akhirnya dapatnya memiliki kekuatan kurang dari ini. Jadi dari saya bisa bilang begini, dari 12 benda uji core yang ada, maka rata-ratanya harus 85% dan tidak ada satupun yang kurang dari 69%. Bukan 75% lagi, 69% sekarang. Karena ya saya menganalisa bukan 3 core, 12 core dengan variasi yang ada. Ya, jadi sangat tergantung daripada variasinya ya. Oke. Sekarang saya pakai kriteria yang kedua. Ya, itu mengenai jumlah kekuatan
berapa jumlah core yang setara tadi kekuatannya. Ya, untuk kasus yang terjadi dalam ini diprobabilitas tidak ada kekuatan yang kurang dari sekian terjadi dalam 3 pengujian ya. Jadi saya dapatnya ini, jadi masukin lagi ini 0, kan ini 0,67. Probabilitas tidak ada kekuatan yang kurang dari 0,17 dalam 12 pengujian, P1 sama sekian, masukin aja ini, dapatnya 0,21. Ya. Jadi oleh karena itu sebaiknya untuk melonggarkan kriteria penerimaan untuk kumpulan 12 hasil probability ada satu nilai kekuatan dalam himpunan 12 kurang dari ini adalah menggunakan pelamanan ini. Hitung. Ini kan tadi kan pelamanya. Dapat ini kan. Oke. Ya. Ya. Tindakan ini 0,546. Ini 0,546. Kemudian tadi 1 min P1 pangkat 3 0,67. Ini lebih kecil daripada ini. Jadi probabilitas 0 atau 1 kekuatan core dalam beberapa sampel yang kurang dari 0. Jadi dari sini kelihatan bahwa ya, di sini sudah disebutkan bahwa ternyata ya, dari 12 core tadi ya, Anda boleh ada satu yang kurang dari 0,75%. Jadi ada yang kurang dari 75%. Kalau Anda menggunakan ketentuan yang lama, ya, tidak boleh ada satu pun yang kurang dari 75%. Tapi itu kan berdasarkan 3 core. Untuk yang lebih 3 core nggak ada ketentuannya. Di code nggak ada. Yang ada itu cuma ada 3 core. Itu code-nya itu begitu. Kriteria penerimanya adalah untuk 3 core. Nah, sekarang kalau untuk 12 core, ternyata Anda boleh kurang daripada, ada satu yang kurang daripada 0,75%. Nah, kurang 1. Boleh nggak kurang 2? Saya tes lagi, kan uji lagi. Saya hitung lagi ini. Nah, dapatnya. Ya. Ternyata berapa? Dapatnya 0,817. Ini lebih besar daripada 0,67 tadi ya. Ya, ini kan. Yang tadi kan 0,547 kan lebih kurang daripada 0,67, berarti boleh. Sekarang saya coba 2 boleh nggak? Dapatnya 0,817, lebih besar daripada 0,67, berarti nggak boleh. Jadi nggak boleh 2, bolehnya cuma 1 doang. Ya, tetapi kalau dari angka ini kelihatan bahwa sebenarnya saya itu antara 1 dan 2 kan. Makanya tadi saya katakan kalau dihitung ya itu mungkin dapatnya 1,45 atau sekian. Ya. Jadi kalau saya cenderung daripada menggunakan kriteria ini mendingan pakai kriteria yang pertama ya. Oke, jadi ini yang itu kan 0,271-nya dari sana, 0,817-nya yang itu, ini menunjukkan lebih besar kan daripada ini kan, sehingga dia berarti tidak boleh. Oke ya. Oke. Nah, kesimpulannya dari data 12 core yang tadi, nilai rata-ratanya ini standar deviasi sekian ya. Betul dicurigai dianggap memenuhi persyaratan jika tidak ada core tunggal dalam sampel dalam sebelumnya memiliki kurang dari 0,69%. Ya. Jadi bukan 0,75%. Ya, kalau berdasarkan equivalent number of low strength criteria ya, di sini. Dengan demikian betul dicurigai dianggap memenuhi persyaratan jika tidak ada kekuatan atau ada satu core. Nah, kalau ada satu core kurang dari 0,5% dalam populasi 12 core tadi. Nah, kemudian penelitian dilanjutkan ya, ternyata nggak cukup gitu kan tadi ya untuk 2 ya. Oke, dari sini kan ini. Nah, jadi makanya tadi saya katakan kalau Anda lihat dari hasil ini, kalau di sini cukup bisa 1 core, kalau ini 2 core dapatnya sekian. Ya, supaya dapat 0,67 kira-kira berapa dapatnya 1,45 ya. Oke, jadi 2 kriteria ini bisa merubah daripada acceptance kriteria yang selama ini kita pergunakan sudah 50 tahun ya. Nah, atau kalau mau lihat cepat sebenarnya grafik ini bisa membantu lah ya. Dan misalnya kita bisa lihat sekarang kita ini kan N12 core FC0 sekian kan nilai-nilainya sudah ada semua kan. Nih 12 core nih. Kan saya 12 core. Tak sini. Ya. Variasinya berapa? 10,25%. Nih, ini 10% ya, ada dekat-dekat sini lah. Kalau grafik ini kan hanya pendekatan kan.
Oh ya, saya dapatnya K-nya berapa tadi? Tadi kan saya dapat 0,69 ya. Oh, di sini 0,7 ya, oke lah. Ya, jadi kalau ini secara cepat saya bisa lihat begini gitu. Saya punya core-nya berapa? Oh sekian, terus sampelnya berapa nih? Oh sekian, variasinya berapa? Oh saya plot aja di grafik ini. Ya variasinya berapa sih? Oh variasinya sekian. Oh, saya dapatnya 0,7. Oh kalau saya hitungan saya tadi dapat variasinya segini. Ya. Oh ini dapatnya berapa? Oh 0, sekian gitu. Ya, jadi ini bisa membantu untuk memperkirakan. Tapi persisnya berapa, Anda harus lakukan analisis seperti di depan tadi. Tapi ini adalah untuk cara cepat untuk memperkirakannya. Ya. Oke, juga dari sini Anda bisa lihat ya, juga bisa ditarik beberapa kesimpulan sebetulnya ya. Ya, jadi tabel ini juga memberikan jumlah minimum sampel yang diperlukan untuk ini. Jadi Anda bisa lihat di tabel ini ya. Ini minimum sample size untuk acceptance di mana ada satu atau dua yang nilainya di bawah 0,75 FCSN. Tadi kan kita udah lihat kan yang satu, ya, ini yang satu di bawah single lebih besar, lebih kecil dari 0,75 FCSN atau dua. Atau yang ini, ya, probability dari tidak ada satu core pun yang kurang daripada 0,75 FCSN. Jadi Anda bisa lihat di sini variasinya, ini minimnya 0,85 ya. Kalau satu berapa nih? Jadi yang bisa satu berapa? Kalau dengan variasinya ini, ya, dengan variasinya 10%, kalau saya punya sekian, itu dari 10 core. Kalau saya punya 10 core, berarti satu saya bisa kurang daripada 75 FCSN. Ya. Jadi kalau saya rata-rata 55%, ya, variasinya 10, ya, saya harus mempunyai berapa core? 17 core. Kalau saya mau dua nilai yang lebih kecil daripada 0,75 FCSN. Ya, jadi bisa dibantu dari sini juga ya. Oke, jadi ini adalah penjelasannya ya. Jadi Anda bisa baca sendiri. Ya, tadi saya sudah jelaskan ya. Nah, secara praktis ya, di sini saya bisa sebutkan ukuran dengan 10 sampel kriteria penerimaan dianggap akan dipenuhi jika satu nilai rendah kurang daripada 70% ya. Jadi di sini juga disebutkan kalau Anda cuma punya 5 atau 6 core ya, itu nggak akan cukup gitu loh untuk apa untuk bisa kurang daripada satu ya. Jadi Anda harus cukup di atas 6 paling tidak ya. Jadi kalau tadi kan kita bisa lihat ya, kalau Anda ini rata-rata 85% itu 10 gitu ya. Variasinya sekian. Oke, jadi ini adalah beberapa ini ya, panduan yang bisa kita pergunakan ya. Nah, ini investasi akumulator kemudian ada yang low strikes ya, jadi outlier-nya. Jadi ini saya ada lagi 10 core nih. Ya, ini ada scan MPA, scan MPA, scan MPA. Yang paling kecilnya 17,44 nih. Ya, kurang 10. Ini ada bisa lihat. Tapi kalau dilihat dari sini bisa cepat sebenarnya kelihatannya ya. Karena 17,44 ini kelihatannya mencolok sekali nih ya. Ini mencolok sekali ya, 17,44. Kita cek ini apakah ini outlier atau enggak ya. Kita lihat untuk 10 spesimen ini min-nya rata-rata 26,9, standar deviasi sekian, rata-rata ini lebih besar dari 85%, oke. Ya, namun koordinat minimum jelas kurang dari 75% yang satu ini. Jadi langsung ditolak nih. Nah ini hati-hati. Cek dulu ini apakah outlier atau tidak ini. Karena bedanya jauh gitu loh. Ya. Kalau kita pakai prosedur yang tadi, kita nggak masalahkan outlier dulu ya. Ya, misalnya kita mengikuti prosedur tadi, apa yang kita dapatkan? Saya dapatnya 0,67 FCSN loh, biasa minimumnya. Tapi kalau saya katakan 0,67 FCSN pun, ya itu kayaknya masih nggak cukup gitu loh. Ya, sorry. Ya, ini kan 0,67 nih. Loh. Ya.
Kalau kita pakai itu. Ya. Kekuatan komen yang diamati adalah 0,74 kurang dari 0,67 tadi kan sekitar 20,73. Jadi kalau kita lihat dari sini tidak terpenuhi, artinya apa? Nggak bisa. Nah, makanya saya tadi bilang harus hati-hati nih. Ya, harus kita kalau sudah ketemu kayak begini hati-hati. Ya. Apakah benar ini demikian? Kita coba tes pakai yang lain. Yaitu kita pakai tes yang tadi, yang kriteria kedua. Apakah jumlah core boleh kurang dari 0,75 FC aksen? Satu, kita lihat. Kita hitung. Ternyata bisa. Ya, kalau dari sini berarti bisa saya kurang dari 75 aksen. Jadi, karena hanya ada satu desibelasi yang kurang dari ini, bukan di tempat input yang diwakili oleh ketentuan ini, dapat diterima berdasarkan equivalent number of low strength criteria. Kriteria tadi kenapa? Karena kita dapatnya sekian nih tadi ya. Ya, ini 0,471 lebih kecil daripada 0,71. Ya, jadi kalau kita lihat dari dua kriteria ini tadi, yang pertama bilang tidak boleh, tapi begitu saya cek yang pakai yang kedua ternyata boleh. Tapi sebenarnya kalau saya ada kecurigaan, kenapa kecurigaannya? Karena itu kok angka kok kecilnya beda sendiri gitu. Ya, karena yang lain-lain kok bagus gitu. Ya. Udah saya cek apakah outlier atau bukan. Oke, saya cek. Ini kan tabelnya nih, ASM-nya. Ini saya ambil yang saya gedein aja nih. Saya habis potong, saya gedein sini supaya bisa kelihatan contohnya ya. Udah saya tinggal hitung. Ya. Tuh. Hitung kayak dapatnya di sini enggak? Ternyata dapatnya di sini. Rata-rata dibagi minimum, dibagi S, TN-nya. Ya. Besar dari T kritis nggak? Ini T kritisnya. Saya dapatnya 2,41 gitu kan. Tapi dia oke. Jadi dari analisa tersebut di atas lihat bahwa core strength dengan nilai 13,44 tersebut dapat dikategorikan sebagai outlier. Sehingga nilai tersebut dapat dihapus sehingga penilaian kita bisa kita lakukan terhadap 9 core aja. Nah, kalau saya lihat dari 9 core kebetulan semuanya di atas 75%, jadi oke. Jadi kita harus cepat tanggap juga ya, makanya dilihat penyebarannya. Kok ini satu lari sendiri ini? Nah, ini barangkali apakah outlier atau enggak. Nah, untuk itu makanya tadi saya katakan, begitu dapat yang demikian, kita harus cepat lihat, ya. Lihat sampelnya, jangan-jangan density-nya kurang dan sebagainya. Nah, ini oke, jadi kalau Anda bisa lihat di sini ya, yang berkaitan ini. Jadi ya, ini simpelnya begini ya. Jadi kalau dari 3 core begitu kan, ya. Nah, kalau kita lihat di mana kekuatan tekan tiap kita dapat 5. Ini kan ketentuan biasa kan kita kalau dari standar pure kan, 3 spesimen ya. Rata-rata. Ya. Pak Stevi, ya. Waktunya sudah jauh terlewati, mungkin bisa dipercepat Pak. Oh ya, oke. Ya, Jadi ini kekuatannya sekian ya, jadi Anda bisa langsung ke sana. Setelah itu kriteria penerimaan tersebut tidak terpenuhi, ke sana ya. Oke ya, jadi 2 kriteria kita lihat ya. Oke. Jadi ini sudah yang lalu, ini sudah ada di webinar yang lalu ya. Oke ya, sudah yang lalu bisa dilihat. Jadi ya, ini yang penting juga ya, dari Neville ya, juga mengingatkan kita. Banyak. Ya, diperlukannya suatu keputusan yang jelas tentang lokasi core. Belum udah nambah tapi. Komentari. Hilang kalau ya. Nah ini katanya ya, demarkasi yang jelas nih. Jadi lembaga pengujian jangan ikut menentukan ini diterima atau enggaknya. Itu yang menentukan tuh license engineers. Jadi dia karena laboratorium itu lebih peduli kepada metodenya, ASTM-nya. Udah jangan ikut campur ke yang lain gitu loh. Karena seringkali karena mereka tidak mengikuti ACI-nya, mereka kadang-kadang memberikan menjelaskan hal-hal yang bukan dari kewajibannya dia. Ini yang disebutkan oleh Neville, memberikan demarkasi yang jelas antara lab dan licensed design professional yang memberikan pengesahannya. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Maaf, terlampaui.
banyak waktu ini. Oke. Baiklah Pak Stevi, makasih Pak Stevi. Jadi waktunya memang terlampaui tapi menarik ya. Dan ini ya sangat kental dengan ilmu statistik ya Pak Stevi ya. Oke, kita teruskan ke pembicara terakhir pada hari ini. Pak Binsar akan membawakan tulisannya dengan judul deskripsi